Aku 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 timer ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Buat teman-teman dan kakak-kakak asisten, kita dari kelompok 2 mau jelasin gimana kita analisis metode pelaksanaan dari proyek reklamasi Center Point of Indonesia. Di sini kelompok 2 ada Julius Hua, 086, saya sendiri, Nugraha Jodi 108, Agi Farkantiansyah 112, dan Iqbal Asmana 116. Kita langsung ke latar belakang. Di latar belakang ini kita proyek reklamasi, kita mau memadatkan tanah reklamasi. Jadi kita butuh alat berat. Alat berat itu penggunaannya itu harus efektif karena dia biayanya mahal kalau nggak diatur dengan baik. Jadi kita ini perlu metode yang optimal untuk meminimalisir biayanya. Nah, rumusan masalah di tugas kali ini ada 4. Bisa dibaca sendiri. Tujuan dari tugas kali ini ada 3, seperti yang terlihat. Masuk ke teori dasar, yang ada beberapa faktor untuk memilih metode pekerjaan. Yang pertama, manajemen sumber daya, yang terdiri dari sumber daya manusia, peralatan, material, hama keuangan. Yang kedua, manajemen waktu, bisa dilihat pakai bar chart sama kurva S. Yang ketiga, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, manajemen mutu, yaitu quality planning, quality assurance, sama quality control. Terus masuk ke klasifikasi alat berat. Ada bulldozer yang digerakkan oleh roda rantai dan roda ban karet. Ada kompaktor, bisa dilihat beberapa jenis-jenis dari kompaktornya. Yang ketiga, ekskavator, pakai tenaga diesel engine sama full hydraulic system. Yang keempat, dump truck. Ada 2 macam. Yang pertama, muatannya lebih kecil dari 20. Yang kedua, muatannya lebih besar dari 20 meter kubik. Yang terakhir, wheel loaders. Wheel loaders ini mirip ekskavator, cuma bedanya dia pakai ban karet kayak mobil biasa. Selanjutnya bab 3, analisis data. Nah, sebelum kita menganalisis data, berikut adalah gambaran umum proyek. Nah, proyek kami seperti yang sudah disampaikan adalah Center Point Indonesia yang lokasinya di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, proyek ini itu memiliki luas proyek sekitar 57 hektar yang akan direklamasi. Durasi proyek ini di antara range 30 Maret 2016 sampai 29 Maret 2018 atau sekitar 24 bulan. Sumber dana proyek ini sebesar 1,3 triliun rupiah dari Ciputra Group. Nah, proyek reklamasi ini salah satu pekerjaannya adalah pemadatan tanah. Nah, pemadatan tanah yang kami pilih menggunakan 2 metode, yaitu roller dan CDC. Nah, saya akan membahas tentang roller. Nah, roller sendiri memiliki produktivitas seperti rumusan berikut. Nah, untuk menghitung produktivitas, kami menghitung sesuai dengan rumusan di atas tadi, dengan W adalah lebar dari si roller itu sendiri, kami peroleh dari spesifikasi alatnya. S itu adalah kecepatan alat 60% dari kecepatan maksimum. L itu tebal dari apa yang ingin dikompaksi, E itu efisiensi, dan P itu adalah 50 kali pengulangan. Nah, 50 kali pengulangan ini kami asumsikan karena tidak ada data yang pasti. Nah, diperoleh produktivitas roller sebesar 613,055 meter persegi per jam. Nah, berikut biaya yang harus dikeluarkan. Nah, biaya itu ada 2, owning cost dan operating cost. Nah, berikut ini adalah tabel dari data-data yang kami gunakan. Nah, owning cost ini bisa dilihat setelah dihitung-hitung
owning cost per jamnya itu sekitar Rp144.217. Untuk menghitung operating cost, kita harus menghitung kebutuhan bahan bakar dan kebutuhan pelumas seperti rumusan berikut. Nah, berikut adalah perhitungan dari konsumsi bahan bakar dan pelumas. Dia itu bahan bakar, KL itu pelumas. Nah, diperlukan 6,6327 galon per hour untuk bahan bakarnya, KL-nya 0,49 galon per hour. Nah, berikut adalah rekapitulasi dari operating cost. Nah, di operating cost ini sendiri kami menghitung ada 3 aspek. Pertama, aspek bahan bakar, pelumas, dan operator. Nah, untuk biaya solar itu adalah harga solar dikalikan konsumsi solar. Untuk biaya pelumas, konsumsi pelumas per jam dikalikan biaya pelumas. Harga pelumas, nah itu diperoleh tuh biaya solarnya sekitar Rp291.000, biaya pelumasnya 75.000-an, dan operator cost-nya kami ambil 2 orang karena sesuai dengan standar 60.000. Jadi operating cost totalnya sekitar Rp427.000. Nah, setelah dihitung-hitung, total cost yang diperlukan per jamnya itu adalah penjumlahan antara owning cost dan operation cost. Diperoleh Rp571.327 per jam. Nah, biaya yang harus dikeluarkan dari pemadatan roller itu sendiri, itu sebesar 1,463 triliun. Nah, itu diperoleh dari cost total dikalikan waktu pekerjaan, di mana waktu pekerjaan seperti rumusan di atas. Nah, berikutnya untuk metode CDC ini harganya bisa diketahui di situ ada dari website aslinya $100.000. Alat yang digunakan itu XGH 400 dengan berat temper 12 ton dan tinggi jatuh 10 meter. Ini spesifikasinya bisa dilihat. Nah, ini diambil tempernya itu 1,4 meter karena kekurangan data, dan tumbukannya itu 3 tiap titik karena kedalamannya cuma 3 meter. Kemudian dari 1,4 diameter tadi, biasanya itu jarak pengaruhnya itu 2,5 diameter sehingga didapatkan 3,5 meter. Nah, waktu time cycle-nya ini ada waktu hoisting yaitu mengangkat tempernya, lofting time yaitu menggerakkan beam-nya, terus travel time itu gerakin alatnya. Bisa didapat 1,4 menit. Kemudian didapat dengan rumus yang sama 358,22 meter persegi per jam. Nah, biayanya ini juga dengan asumsi-asumsi yang sama dan juga harga-harga yang sama bisa didapat hanya dengan harga awal yang berbeda, didapat owning cost per jamnya itu 115.000 per jam. Dan juga operating cost, ini menghitung dulu konsumsinya, konsumsi dari solar dan pelumas. Dapat 10 galon per jam untuk solarnya dan 0,6 galon per jam untuk pelumasnya. Nah, operating cost-nya sama juga perhitungannya, dikali dengan harga satuan galonnya. Nah, didapat operating cost-nya itu ditambah dengan operator cost-nya 607.000 per jam. Dijumlah untuk total cost-nya 760.000 per jam, dan lama pengerjaannya itu sama seperti rumus yang tadi, yaitu luasan dibagi produktivitas didapat 4.300 jam, sehingga total cost-nya adalah 3,3 triliun. Oke, setelah itu kita komparasi metode apa yang paling tepat untuk proyek reklamasi ini antara roller dan CDC dari 4 aspek, yaitu produktivitas, biaya total, keamanan, dan dari kompleksitasnya. Yang pertama produktivitas, jelas roller menang hampir 2 kali lipat produktivitas. Yang biaya itu roller juga menang karena lebih dari 40% biaya dari CDC, sangat murah.
Untuk keamanan, metode roller lebih aman karena metode CDC itu menggunakan suatu temper sebesar 1,4 meter diameternya, beratnya 10 ton dan beratnya 12 ton dan dijatuhkan 10 meter. Oke, dari kompleksitas roller CDC menang karena lebih kompleks, sedangkan roller itu butuh suatu skema gerak tersendiri, sedangkan CDC hanya menjatuhkan temper 3 kali lalu pindah ke titik yang lain. Nah, setelah direkapitulasi, metode CDC hanya menang 1 dari 4 aspek, yaitu di kompleksitas, karena dia relatif lebih simpel dibanding roller. 3-1 untuk roller. Kesimpulannya, kita pakai metode roller karena menang setelah dikomparasi dengan alat beratnya CP74B dengan biaya total 1,5 triliun. Oke, jadi itu aja dari kelompok 2. Makasih buat semua teman-teman dan kakak asisten yang udah bantuin dari awal. Makasih.